menurut saya kalau emang benar-benar kejadian, ini kesempatan sekali seumur hidup sih buat kita. Benar-benar Messi pakai seragam Argentina kan bisa jadi tahun depan pensiun. Betul. Dengan status living GOAT, statusnya juara dunia. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Yes. Oke. Jarang-jarang tamu bisa 2 kali. Betul. Ini sebetulnya PSSI 1 gagal. Iya. Gagal udah 2 kali, tapi sebetulnya ketiga. Udah 3 kali gagal PSSI 1 ya? Oh, tiga kali ya? 3 kali ya berarti. Waduh, dapat payung cantik. Tapi pengen kayak Pak Prabowo. Iya, tetap ya. Tetap. Iyalah. Nggak, ada waktunya sih bro kayaknya bro. Iya. Ya, mudah-mudahan karena mendatangkan Argentina. Ya. Dan itu yang akan kita bahas ya hari ini. Iya, dan kita sambut dulu. Kenalin dulu dong, kali aja masih banyak yang belum kenal. Bung Arif Putra Wicaksono. Nama ini mah gue udah tahu dari zaman datengin klub-klub bola lah. Iya, betul. Ya kita kasih tahu bahwa Mas Arif ini adalah promotor dari Nine Sport. Nine Sport. Betul. Betul. Dari tahun berapa sih Nine Sport? Nine Sport itu kalau pakai nama Nine Sport 2010. Cuman sebelumnya itu 2007 pakai namanya 360 Entertainment. Oh keren, 8 Sport. Waktu itu naik. futsal dulu kan? Futsal pertama kali 360 iya dia waktu yang konten pertama kita sama beliau cerita Futsal. juga sempat futsal dulu ya. Nah ini kita tentu mendatangkan Mas Arif ya ada maksudnya. Sempat kan kita nelpon kemarin. Yang kemarin tuh lagi ngonten tuh nelpon tuh lagi ngonten. Iya. Kita nanyain soal isu yang beredar. Waktu itu sih udah confirm karena ada jurnalis dari Argentina ya. Nggak confirm sih jatuhnya, kita mau konfirmasi gimana sih waktu itu awalnya ya. Kita mau ngomongin Mas Arif tuh cara datengin Argentina tuh susah nggak sih? Ya, kita lihat dari pandangan dari sisi promotor. Kita nggak tahu kalau dia kita nggak tahu kalau Mas Arif tuh ternyata ikut bidding gitu. Iya. Dan sekarang nih ada isu lagi soal apa namanya Argentina bakal batal gitu. Atau memang kayak gimana sih sebenarnya situasi terakhirnya gitu Mas Arif, bisa dikasih? Kalau isu batal itu jujur saya juga pas lagi mau on the way ke sini ya, baru dikirimin kayak meme-meme gitu maksudnya. Postingan Instagram. Postingan Instagram bilang batal segala macam ya. Saya bilang sih saya belum bisa jawab apa-apa gitu. Saya cerita dari awal dulu deh. Ya betul nih. Kan Nine Sport itu seperti tadi dibilang promotor sepak bola. Pastinya kayak yang kita lakuin hari-hari itu ya untuk promote event olahraga baik sepak bola, baik di lokal maupun di internasional gitu. Jadi semua klub-klub pasti kita approach lah siapapun itu. Nah, khusus karena topiknya sekarang Argentina, sebenarnya dari 2014 kita juga ada approach karena kita tahu secara timnas terbesar itu pertama di sini Indonesia. Oke. Abis itu Indonesia udah pasti lah ya. Iya udah pasti. Kedua Belanda, yang pertama tuh Belanda, yang kedua itu Argentina. Kedua dan Belanda dan Argentina tuh jumlahnya mirip-mirip lah gitu. 5545 lah ya. Mungkin Karena Belanda tuh kita ya jajahan Belanda satu, kedua ya emang beberapa provinsi. Betul. Kalau lagi pertandingan Piala Dunia kayak beneran di Belanda, terutama di Ambon gitu di Papua. Itu luar biasa. Berarti abis Belanda yang sangat diminati itu Argentina. Brazil masih kalah sama Argentina. Masih kalah sama Argentina. Karena sosok Messi kali ya. Kayaknya dari Maradona deh, dari Liga Italia zaman dulu. Oh iya betul. Itu sangat ngena banget soalnya ya zaman Napoli. Juara di era Maradona. Betul. Lanjut. Nah, terus habis itu kita approach dari 2014 itu ada satu waktu di 2017 kita dapat surat dari dua belah pihak. PSSI dan juga AFA, PSSI-nya Argentina. Argentina Football Association. Iya, tapi seingat saya ya, abis itu ada surat lagi keluar karena waktu itu 2017 itu baru pemilihannya Luis Milla. Iya. Terus habis itu juga ada SEA Games, jadi ada sedikit susah masalah jadwal. Nah akhirnya surat dari PSSI yang saya ingat itu minta waktu lagi untuk adjust tanggalnya. Nah sedangkan Argentinanya nggak bisa nunggu karena saya lupa waktu itu dia ke Singapura apa kemana gitu deh salah satunya. Nah, akhirnya nggak jadi. Nah dari sejak itu hampir tiap tahun kita ikut bidding setiap kali mereka emang mau ke arah Asia Pasifik. Nah yang spesifik itu 2022 dia nawarin lagi mau nggak lawan Argentina main di Indonesia, tapi nggak lawan timnas Indonesia karena dia kebutuhannya mau preparation buat World Cup. Waktu itu FIFA Matchday di bulan September. Kita cariin waktu itu mau Pantai Gading apa segala macam. Oh, cuma numpang main di Indonesia. Kayak Arab tuh kalau misalnya ada Serie A Copa Italia atau gitu ya. Sebenarnya sering kalau di Eropa kita juga lihat
di Swiss contoh Argentina main lawan apa atau apa gitu. Kalau FIFA Matchday itu sebenarnya juga sering banyak negara-negara yang timnasnya nggak main tapi dipakai gitu. Situ, ya. Nah, saya optimis dengan adanya Bang Messi gitu kan, jadi kayak fansnya pasti banyak walaupun siapapun lawannya gitu. Jadi itu yang saya approach. Cuman nggak nemu waktu itu akhirnya berjalan lagi ke Januari 2023. 2023, oke. Saya ditanyain lagi nih, tertarik nggak nih Argentina mau ke Asia Pasifik? Oh, tertarik gitu. Tiba-tiba saya dapat kabar yang awalnya masalah sporting itu lebih diutamakan, cuman karena notabene Argentina lagi juara dunia, dia pengen gimana caranya narik pundi-pundi, kan mungkin negaranya juga ekonominya lagi lagi resesi ya. Jadi dia pengen narik pundi-pundi. Jadi dia bilang kita cuman mau terima offer dari angka sekian gitu. Ya udah saya revise offernya lagi. Kebetulan penawaran terakhir tuh saya kirim tanggal 9 Maret. Gitu. Dengan dibilang sama dia, saya tanya kan, maksudnya ini waktu udah makin mepet nih dari Maret ke Juni buat saya ya. Kapan nih persiapan? Kata dia 20 Juni akan ada keputusan, 20 Maret akan ada keputusan. Nah, lewat 20 Maret keputusan, lewat dari situ nggak ada, terus berkembang sampai sekarang gitu. Jadi gitu ceritanya. Betul. Jadi memang untuk kasus Argentina ini, Mas Arief komunikasinya lebih dulu ke AFA. Atau gimana? Jadi gini, sejak 2017 itu AFA nunjuk satu company, lebih dikenal namanya Pitch International untuk semua agensi nih. Agensi berarti. untuk semua pertandingan mereka Argentina dan Brazil di luar pertandingan resmi ya sampai 2022. Tapi ternyata ada dua pertandingan yang belum bisa dipenuhi. Tadinya mau mereka alokasikan di bulan Maret, tapi nggak tahu kenapa bulan Maret juga belum jadi. Nah, yang saya tahu sekarang mereka lagi masih dispute di pengadilan, gitu. Nah, itu sebelum kepemimpinan presidennya yang sekarang. Pada saat bidding, berapa negara Mas mungkin bisa diulangin lagi yang? Yang saya tahu itu pertama kali ada Amerika, ada Korea, Jepang, Bangladesh, Australia. Sepengetahuan saya, Indonesia masuk terakhir di angka tersebut ya, di angka yang di angka yang dibilang nih kita pengen nyarinya duit nih gitu. Nah, setahu saya itu Indonesia negara terakhir. Setahu saya juga promotor itu saya aja, setahu saya masuk tanah sport aja. Dari Indonesia. Yang dari Indonesia gitu. Nah, habis itu sejalan dengan waktu dari awal dikasih tahu agak berat karena si pelatihnya Lionel itu maunya hanya di Amerika. Katanya juga ada omongan miring, presidennya juga katanya punya bisnis di Amerika. Jadi maunya lebih di Amerika aja. Tapi makin kesini dibilang duit dari Asia lebih besar, dia lebih consider ke Asia Pasifik. Akhirnya seperti itu. Dan update yang terakhir saya dapat masalah negara penunjukan, yang saya dapat itu Cina. Kenapa Cina? Katanya dia dapat penawaran terbesar dari Cina. Karena disupport oleh Wanda Group. Nah, dengan alasan sporting, mungkin di media juga udah ada ya. Dia nyarinya jaraknya nggak mau jauh-jauh untuk match keduanya. Nah, ada Bangladesh sama Indonesia. Setahu saya Bangladesh itu juga malah udah menawarkan semacam kayak regional sponsor atau additional business lah buat AFA. Jadi Bangladesh juga udah cukup confidence, dia juga udah cukup beritain dari lalu-lalu. Nah, cuman ya saya sih berharap dengan kedekatannya grup Wanda atau Cina dengan Indonesia, mereka milih Indonesia lah pada akhirnya. Gitu. Ini Wanda yang ini ya, yang apa sponsor Atletico Madrid juga ya. Betul. Bukan Wanda Hamida ya. Jadi takutnya netizen ya kan. Yang punya stadion Atletico Madrid. Nah, ini kan rame banget. Kemarin bahkan ya udahlah simpang siur. Ada yang pro dan kontra bahkan. Ada yang pro, wah ini bagus buat naikin lagi nama Indonesia trust setelah gagal sebagai tuan rumah World Cup U20. Lalu juga ada yang janganlah ntar malah nurunin peringkat lagi segala macam, kan udah lumayan nih, udah 150 ya. Iya, 149. Satu ya, artinya udah ada 150 dan itu udah lumayan lah kan bagi beberapa orang. Nah, kalau kesulitannya nih. Kan Mas Arief udah oke nih, udah berpengalaman lah klub-klub luar negeri. Waktu Uruguay bukan Mas Arief ya? Bukan. Itu siapa ya? Uruguay
lupa saya. Lupa. Pokoknya tapi Mas Arif Brown Belanda Sport ya. ya. Kalau Belanda, negara Belanda. yang FIFA Matchday Belanda, Andorra sama Kuba. Oh. Tapi Andorra sama Kuba mainnya di Spanyol. Iya, iya. Nah, Oh, iya. kesulitannya apa sih? Ini kan tim sekelas Argentina, ada Lionel Messi. Tapi banyak juga kan bintang-bintang lain kan, Iya. kayak Emiliano Martinez. Iya. Ya ibaratnya kan mereka jadi goalkeeper terbaik kan. Lalu ada Alvarez lagi canggih-canggihnya bareng City. Nah, kesulitannya apa sih? Apa sih yang diminta? Apa ada yang minta mandi pakai air mineral gitu kan? Kan kita nggak tahu. Kalau mandi kembang gampang. Malah kita banyak ya? Iya. Malah kita banyak dukun-dukun. Itu kesulitannya apa, Mas? Kesulitannya pertama dari segi negara sih. Negara kita tuh bukan suatu negara yang seksi buat orang-orang luar, karena maksudnya apa ya? Kalau kita mau liburan gitu, mungkin kita juga pengennya nggak ya mohon maaf ya, contoh Uganda atau apa gitu kan, kita pengennya liburan ke negara yang Destinasi wisata ya? iya, maksudnya lebih keren lah. Kita pengen ekspor sesuatu yang baru yang lebih bagus dari tempat kita berasal gitu kan. Mungkin ke Singapura jauh lebih keren untuk pemberitaan atau segala macam dibanding ke Indonesia. Kayak sebagai contoh aja, kita kemarin juga ikut bidding buat Barcelona. Sampai penawarannya juga udah kita samain, tapi at the end mereka tetap milihnya Jepang. Jepang. Iya. Karena ya Indonesia selain juga negara yang sejak era 2000 ke atas ya, itu mulai hilang dari peta dunia. Dari segi ekonomi kita juga nggak kurang kuat. Kenapa saya bilang gitu? Sebelum 98, kalau kita ingat-ingat, orang Malaysia belajar ke Indonesia. Iya, iya. Tapi begitu 98, langsung dibangun Twin Tower, Petronas, tiba-tiba ada F1, dan orang Indonesia belajar ke Malaysia, KL. Iya, iya. Gitu. Iya, iya, iya. Ya itu makanya kalau misalnya biasanya apa sih yang diminta sama Duit sih. selain Iya, duit pasti. pasti. Selain duit kayak misalnya Messi harus ada ridersnya, ada pengawalnya ridersnya, kan. Pasti. Kayak gitu, hotel standarnya segala macam. Biasanya bintang-bintang maunya di suite gitu. Oke, Gitu. khusus tuh ya. Nggak ada yang twin bed ya gitu ya. Nggak ada. Dan ada juga, cuman maksudnya bukan bagian Bukan, bintang. iya itu pemain-pemain yang ya masih untung bisa ke Indonesia lah ya gitu. Nah, kalau kan ya, duit udah pasti segala macam. Biasanya pelatih nih kan, tadi kan Lionel Scaloni berarti ya. Pelatih ini kan suka ya gue nggak mau nih kalau di sini. Itu pelatih itu bisa nolak nggak sih? Atau ini keputusannya tuh prerogatif dari AFA sendiri? Pelatih itu kadang diberikan kesempatan nolak, kadang juga menurut saya dijadikan kambing hitam juga. Kalau emang manajemennya nggak mau, cuman bilangnya pelatih nggak mau gitu. Kadang juga Karena nggak masuk harganya misalnya kayak gitu. Contoh seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya jadi nih ya, jadi itu kan angkanya berapa? 6 juta US dollar. Berapa? Sorry. Setahu saya sih sebelum jadi juara dunia aja angkanya setahunnya saya 5 juta. Sebelum juara dunia 5 juta. Juara dunia 5 juta. 5 kali 15 berapa? Tolong dong kalkulator. 75. 75. Berarti setelah juara dunia bisa cepek. Kurang lebih. Wah, kalau besok Senin harga naik lagi. Bisa Kalau sama Feniros bisa harga naik lagi. Itu Mas, itu fee-nya doang ya, belum termasuk akomodasi Mas? Setahu saya angka situ udah terlanded sih. Jadi mereka pakai charter. Oh. Gitu, mereka pakai charter. Halim berarti turunnya. Halim. Kalau Ya, charter. maksudku kayak udah termasuk biaya hotel segala macam. Enggak, belum. Enggak dong, Belum. enggak. Belum, hanya landed aja. Oh. Pokoknya lu jemput di airport aja. Di airport. Iya. Bawa Visa itu. semua segala macam. Kalau untuk kayak gitu Mas, Iya. biaya dari biasanya berapa persen dari itu? Atau mungkin kisaran berapa sih Mas? Kamu Biayanya gitu maksud untuk riders. Enggak sih, pasti terbesar tetap match fee. Oh, tetap SV. Tapi gini, dulu sebelum era sepak bola modern, contoh kayak Totti itu dia pernah ada satu jarak timnya naik bus, dia maunya naik helikopter. Oke. Cuman di era sepak bola modern ini sekarang udah mulai shifting karena kita sekarang kadang nggak dadah ke fans aja udah viral, Iya, apa iya. segala macam. Iya. Jadi itu agak shaping attitude juga sih sebenarnya. Gitu. Iya, jadi nggak bisa seenaknya juga ya. Cuman kalau kegiatan tengah malam ya kadang sih tetap pengalaman saya di sini gitu ya banyak juga yang Banyak tetap pasti. tetap Minta ya, melakukan gitu. kadang-kadang ada yang kabur sendiri. Kadang-kadang ada yang kabur sendiri, kadang-kadang ada yang besok pagi-paginya cewek nanya, "Oh, saya belum dibayar nih." Gitu. Oh, ada ya? Iya. Oke, tadi gue nggak tahu. Kita kan sebenarnya juga nggak tahu itu pada malam dijanjin bayar apa enggak. Bisa jadi juga ceweknya nyari kesempatan kan. Iya, iya. Nah, Mas, ini kan nih, ada grupis-grupis yang minta nongol. Itu gimana cara ininya, Mas? Iya, kita selama pemainnya akhirnya suka mengizinkan, maksudnya kan kayak seandainya datang Win-win 5 cewek solution, gitu. iya. Terus habis itu pemainnya kayak kode, gue mau yang itu ya. Kita bilang jangan,
kita coba dulu Pak gitu. Enggak lah, kita bawa langsung. Tapi gue pernah ya pengalaman satu pemain, gue nggak sebut pemainnya lah. Tapi dia nolak, kita nyediain. Kita nyediain, ini kesan, ya ampun. Panitia nyediain. Iya. Ngomong gitu, no prostitute gitu. Jadi ada satu nih pemain. Iya, berarti akhirnya maunya sirih dulu. Setelah era bom waktu pengen datang JW Marriott. United. Ya. Gimana cara ngeyakinin klub-klub luar negeri waktu itu bersedia datang ke sini gitu sama plus Belanda waktu itu? Saya sih gini, saya sebelum bom itu pernah mau coba datengin klub dulu waktu itu Valencia 2007. Oke, Valencia akhirnya kesini tapi bukan nama Mas. Iya, betul. Saya dari pertama kali ngeyakinin itu sih mereka nggak ada yang ngelirik, maksudnya ini apaan nih gitu. Cuman akhirnya mereka mau karena mereka ada kebutuhan mau ke Jepang. Terus mereka butuh match tambahan untuk biaya dan semua segala macam dan angkanya masuk, ya akhirnya mereka mau saat itu. Cuman ya itu last minute tiba-tiba mereka dipanggil ke Amsterdam Cup dengan lawan yang lebih bagus-bagus. Gitu. Nah, setelah itu Chelsea waktu itu saya ingat sponsornya Samsung. Nah, saya jualan ke klub-klub. Oke, lo dapet sponsornya Samsung, tapi pasarnya Samsung itu di negara-negara seperti Indonesia, Brazil, itulah harus diajarin marketing 101 jadinya. Iya, betul. Terus akhirnya? Ya, akhirnya pelan-pelan ada yang mulai dengerin, cuman terus terang aja sih kita benar-benar kebantu sebenarnya dari zamannya ini Facebook, sosial media. Karena di luar negeri itu setahu saya dulu lah yang punya sosial media atau punya internet itu di ekonomi kelas tertentu, maksudnya dia udah lebih stabil. Kalau di sini mohon maaf, maksudnya ya kita kadang beli handphone pun dapat gratis Facebook segala macam. Jadi kadang-kadang yang saya ya pekerjaan yang nggak mengharuskan pakai Facebook pun dan pendapatan masih minim, tapi dia udah pakai Facebook, gitu. Facebook ya. Terus dia like Barcelona, like Real Madrid, apa segala macam, dia likein aja semua gitu kan. Nah itu akhirnya jadi bahan jual untuk si klub. Klub bilang fans saya di situ ada 5 juta, gue mau harganya segini dong. Nah agak repot tuh. Tapi setelah 2017 mereka akhirnya ngeliat ini angka-angka buayan doang nih, karena nggak ada impact ke sales mereka. Gitu. Nah kalau misalnya gini, misalnya jadi nih Argentina, amin, gue sih seneng. Amin banget. Gue sih seneng sih. Dengan angka, let's say nyampe 100 miliar lah katakanlah gitu. Itu berapa tiketnya? Karena kan kita ambil GBK deh. Lo GBK nih, GBK 80.000. 70 ribu lah katakanlah. Berarti berapa rataan yang harus dibayar? Kita flashback Blackpink kayak apaan harga, tapi ya kebeli lah ya. Mereka juga kebeli. Walaupun banyak yang ketipu. Kayak gitu. Nah, kalau saya sih ngeliat gini, apalagi sejak pandemi selesai nih ya, banyak banget konser-konser dengan harganya yang gila-gilaan karena orang haus hiburan. Nah, saya ngeliat kita nih komunitas sepak bola ini belum dikasih sepak bola premium sedikit pun. Udah lama. Jadi menurut saya sih kehausan itu apa ya, maksudnya bisa ditutupi dengan datangnya mega bintang itu. Gitu. Nah untuk bisnis plan sendiri sih saya jujur punya plan A, plan B, plan C. Maksudnya dalam arti kata harga tiket akan ABCD jika sponsor masuk nilai segini. Plan B-nya harga tiket segini jika sponsor masuk gini gitu. Nah kalau saya buka semua, ntar besok Mas buka promo toh. Ya saya ikut kerja aja lah. tapi kan minimal berapa Mas? Kalau misalnya kayak dari hitung-hitungan di plan A, plan B itu ya. Paling kecil lah, paling kelas kambing lah. Yang paling atas. Gopay nyampe nggak? Sempet harganya 1 juta aja sempet nyampe tuh. Yang atas? Wow. Cuman akhirnya kita buat ya minimal saya kebayang sih simulasi mungkin 500.000 adalah. Cuman kan balik lagi gini. Ini kan jadi kayak berandai-andai karena harga terakhirnya juga belum dapat, terus sponsornya belum dapat, takutnya malah ntar blunder ya. Ntar blunder. Wah kemarin Arif ngomong 500.000. Nah yang lebih apes datang terus habis itu nggak lewat saya. Iya kan? Lebih apes. Sama dia lebih murah tuh. Coba sama Arif. Sama Arif bisa dapat tuh Gopay. Iya kan? Ayo Mas, berarti memang sejauh ini Mas Arif memang belum komunikasi ke PSSI kan? Saya sih pernah WA, tapi sifatnya gini karena saya informal banget. Karena saya sifatnya gini, dari pengalaman saya mau bawa klub itu, pengalaman saya tuh lebih susah ngeyakinin yang luar dibanding yang lokal. Iyalah. Iya kan? Maksudnya kayak seandainya contoh Argentina atau Real Madrid mau datang,
saya yakin sebagian besar klub ataupun federasi akan mengorbankan waktunya lah apa segala macam untuk karena kan kesempatannya langka. Jadi saya lebih prioritas di situ dulu. Gitu. Karena juga udah pengalaman kadang Pak, Bu, mau ini segala macam, tapi maksudnya ujung-ujungnya nggak ada. Ya tapi kan bisnis emang kayak selalu telur sama ayam kan. Saya pilih ngejar ayam importnya dulu nih gitu. Oke, jadi sampai deal ada hitam di atas putihnya dulu. Minimal surat. Minimal surat. Jadi minimal udah surat, saya bawa ke apapun itu ya, klub, federasi. Sebenarnya sama aja sih. Maksudnya ke klub pun juga kita harus punya tata krama itu sendiri juga kan. Nggak bisa semerta-merta karena apa namanya klub jadi lebih gampang gitu, nggak juga kan gitu. Nah cuman idealnya kan kita udah punya surat penawaran, mau tanggal seberapa sampai tanggal berapa. Nah itu baru kita bawa ke klub atau federasi, nanti mereka berbalas pantun. Habis itu baru kita tuangkan ke pertama short form dulu mungkin, habis itu baru ke long form gitu. Udah bisa belum sih penonton sepak bola lokal Indonesia itu dikasih harga tiket yang jutaan, kayak konser-konser ya apa band-band luar negeri, apalagi ini ramai dari pagi. Masalah daya belinya apa masalah akan ada riotnya? Ya artinya daya beli. Kalau daya beli itu saya bilang setelah pandemi menurut saya bisa lah. Mereka mau ya willing untuk nyiapin dana untuk ini ya untuk nonton. Menurut saya, cuman yang agak sedikit jadi tambahan beban itu adalah kita harus tambahin extra cash untuk pengamanan. Karena mungkin harus dari ring 5 harus lebih steril karena udah ada kebiasaan orang-orang kita itu yang namanya ada sepak bola atau ada kriaan, ada nggak ada tiket kita datang aja dulu ya ngarepin jebolan ya. Iya, nah itu kan kira nonton konser kali. Either jebolan atau mungkin dulu ada nonton gratis atau juga mungkin maksudnya sekedar gangguin orang atau apa segala macam gitu sih yang harus dipikirin juga. Oke itu tuh. Tapi kalau misalnya jadi sih Mas Arif, saya berharap ada makan malam bareng Messi gitu. Oh iya Bang. Soalnya saya mau ikut tuh, kalau saya bayar berapa saya mau nanya. Artinya apa Bang Messi? Biar akhirnya langsung ke Messi. Apa namanya kegiatan acara itu yang nyusun dari promotor atau memang Ava dari request sendiri? Kalau misalnya lu paketnya nih misalnya coaching klinik, press conference, gala dinner itu ada kayak gimana Mas? Dari promotor sih biasanya, pasti promotor yang request. Cuman sebenarnya kan kayak bola itu udah template, maksudnya pasti kan nggak akan jauh dari coaching klinik, apa meet and greet apa segala macam. Jadi sebenarnya udah gitu, cuman biasa itu kita yang request. Nah kalau emang dapat Messi sih, saya pengen buatnya acara sungkeman jadi cium tangan ke Messi gitu kan. Maksudnya cium tangan lo fans Ronaldo? Terakhir info dari Mas Arif terkait dengan Argentina ini seperti apa Mas? Mungkin sekarang sudah sampai berapa persen? Kalau dari sisi Mas Arif ya, kita kan nggak ngomong federasi nih, maksudnya federasi kan beda sendiri ngurusnya. Mas Arif prosesnya sekarang sudah sampai mana? Sudah berapa persen kira-kira? Kalau dari kita sih semua sudah kita, kasarnya kita udah all out ya, kita udah bola tuh udah bukan di kita. Nah yang saya tahu itu peta terakhir yang saya dengar, kemungkinan terbesarnya 90% itu ke Wanda, ke Cina karena penawarannya yang gede banget. Saya lupa 14 juta atau pokoknya itu pas sulit untuk ditolak itu sulit ditolak makanya. Nah tinggal dari situ dia nyari kasarnya ceperannya lah gitu. Nah ya kalau dari segi sportif dan jarak itu idealnya sih Bangladesh dan Indonesia. Australia udah kejauhan lah ya. Australia kejauhan gitu. Kita tinggal Indonesia itu cuma additional doang berarti kalaupun jadi ya lumayan nih tambahan nih receh-receh gitu kan. Bukan yang utama-utama banget. Ya, ketiban untung juga lah. Ketiban untung karena ini menurut saya kalau emang benar-benar kejadian, ini kesempatan sekali seumur hidup sih buat kita. Benar-benar Messi pakai seragam Argentina kan bisa jadi tahun depan pensiun. Betul. Dengan status living goat, statusnya juara dunia.